Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Langkah. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan untuk segala urusannya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Menikahi Jin, Mengikhlaskan dan Mengorbankan. Cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Payung Hitam. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Tia. Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017. Kejadian ini gak akan pernah aku lupa, karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi selain binatang dan tumbuhan seumur hidupku. Kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa begitu? Nanti aku ceritakan. Cerita yang betul-betul gak indah sama sekali. Biar aku jelasin dulu ya dari awal. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu, aku diminta jadi perwakilan mengawal sebuah acara besar di grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Semarang. Nah, disitulah acara bakal diselenggarakan. Jadi aku dapat tugas yang di situ harus bawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta. Karena terlalu banyak, aku pikir repot kalau harus naik kendaraan umum. Akhirnya aku putuskan naik mobil pribadi yang aku setir dari Jakarta menuju Semarang. Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa, akhirnya aku berangkat dan sampai di lokasi acara di Semarang itu pada sore hari. Pas banget karena aku bisa punya banyak waktu buat persiapan acara, istirahat, dan lain-lain. Karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara udah berjalan dan di tengah acara waktu kami istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi istirahat. Kami mengobrol dan ngomongin soal kota Semarang ini. Sampai pas aku bilang, aku sebetulnya orang sini, tapi aku gak begitu jelas deh kampungku. Masuknya Semarang apa bukan? Di situ langsung ada satu temanku, sebut saja namanya Rian. Dia ini nyautin dan seolah antusias. Bukan mbak, itu sudah masuk wilayah sana, udah jauh dari Semarang. Aku orang sana juga loh mbak, kata Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian, yang pertanyaannya juga kupikir bakal sia-sia. Berarti kamu kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi, tahu nggak? Dengan ekspresi kaget, Rian bilang tahu soal Nek Sengi alias nenekku. Rian bilang nenekku adalah penjahit dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya seperti urut, kerikan, melahirkan, dan lain-lain. Maka dari itu, Rian dan keluarganya di kampung kenal Nek Sengi. Karena nenekku ini orang yang sering diminta bantuannya oleh warga kampung. Ada terbesit di pikiranku waktu kita ngomongin Nek Sengi. Aku mau bertemu. Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir. Aku cuma tahu Nek Sengi dari cerita bapak dan ibuku. Rian, bagaimana kalau nanti selesai acara ini kita ke sana? Hitung-hitung kamu mau pulang kampung atau liburan kan? Mumpung aku bawa mobil nih. Ajak aku ke Rian. Waduh mbak, aku gak bisa kalau besok. Aku shift malam. Maaf ya mbak, kata Rian. Ya sudah, aku pun gak memaksa. Aku langsung ambil keputusan buat fix ke sana sendirian. Karena waktu liburku setelah acara itu cuma 2 hari. Aku harus memanfaatkan momen dengan baik.
Pokoknya di sana kamu tanya Eyang Sengi rumahnya di mana ya. Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira perjalanan 4 jam lah ke sana. Hati-hati mbak, kata Rian. Setelah acara, hari itu juga aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku, yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang. Tanpa aku nggak tahu lokasi pastinya. Alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja, dan sedikit bantuan Google Map dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Dalam perjalanan aku juga sambil mampir beli beberapa oleh-oleh buat nenekku, seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku dapat kendala karena akses menuju desa yang terbilang sulit masuk mobil. Tapi ya syukurnya sampai juga. Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku. Pertama kulihat rumahnya asri dan rimbun pepohonan di depannya, buat suasana jadi adem banget. Padahal aku masih terpaku di dalam mobil. Ditambah desa ini terletak di pegunungan, jadi udaranya dingin, tapi nggak sampai menusuk. Ada 3 anak kecil yang menyapaku juga di pekarangan depan, agak menyamping, yang di sana ada rumah besar. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku menyapanya balik sampai ada suara nenek tua bertanya, "Siapa ya?" Dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku berdebar, bingung harus menjelaskannya kayak apa, karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku berkaca, dan segera menyuruhku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat, karena terlalu bersemangat menyambutku. Saat itu juga kami mengobrol, dan nenek menanyakan banyak hal dari mulai akademiku, kisah kasihku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga, aku baru tahu nenek tinggal sendirian. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk sepertinya, jadi nenekku gak begitu mempermasalahkannya kalau gak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang, tapi nenek pikir gak mungkin. Masa iya, masih muda banget. Kamu mirip banget sama ibumu, Dok. Cantik. Jelas nenekku yang buat aku tersipu. Setelah ngobrol, nenekku menyuruh istirahat, dan nenekku juga pamit pergi belanja untuk masak nanti malam. Akhirnya aku merebahkan badan juga, tapi ada satu hal yang buat aku bingung. Rumah ini mulai terasa pengap dan hangat, padahal di luar udaranya dingin. Aku buka akhirnya jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat, tapi tetap bisa buka jendela. Pikirku ini bakal sama saja, gak bakal bisa angin masuk. Karena gak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar niatnya cari angin, sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto, dan satu foto yang buat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin, tapi duduk sendiri, tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ aku gak melihat ada foto kakekku. Ya walaupun aku gak tahu wujud kakekku, tapi aku bisa menerka-nerka dari pose foto. Ya begitulah intinya. Malah banyak foto-foto orang yang gak aku kenal. Foto ibu dan bapakku juga gak ada di sana, sama sekali. Tapi tetap, foto neneknya berpakaian pengantinlah yang paling aneh menurutku. Setelah nenekku pulang, kami masak sama-sama, dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenek sholat. Aku gak sholat karena aku non-muslim. Bukan makin segar, aku malah makin kegerahan. Ya sudahlah, aku pakai baju tank top saja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku, jadi aku gak malu. Tapi, "Dok, ganti bajunya ya. Maaf, tapi kurang sopan," kata nenekku. "Maaf nek, aku ngerasa gerah, jadi aku pakai baju ini,"
Aku ganti sekarang. Jelas aku merasa gak enak. Jelas kamu gerah. Orang di sini rame. Makanya ganti. Malu loh kamu diliatin. Jelas nenekku yang bikin aku bingung juga terkejut. Perasaan kita cuma berdua, kataku dalam hati. Mungkin nanti mau ada tamu. Jadi aku segera ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan. Selesai ganti baju, aku siapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung. Nenekku menyiapkan 3 piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani bertanya. Buat siapa satunya lagi? Kataku. Buat kakekmu, kata nenek. Aku pikir nenekku halu dan mengada-ngada. Ya namanya orang tua, karena setauku kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir. Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi aku gak berani bertanya. Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam nenek juga buka pembicaraan. Ini loh Nduk, kakekmu. Sambil menunjuk ke bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku kaget dan bingung mau respon seperti apa, karena aku memang gak melihat siapapun. Karena aku terlihat heran, nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. Dulu tahun 92, kakekmu meninggal. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua dengan ibumu. Lalu ibumu juga pergi hidup dengan pilihannya sendiri. Nenek tinggal sendiri. Setelah itu nenek berusaha menghidupkan kakek lagi. Setelah itu, kakek kembali tinggal dengan nenek Nduk, kata nenekku dengan santainya. Aku masih gak percaya dan mikir itu cuma bualannya karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menghargai saja. Selesai makan aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek. Kamu mau lihat kakekmu Nduk? Aku sebetulnya takut dan betul-betul gak percaya. Tapi aku juga penasaran. Dengan spontan aku bilang, bagaimana caranya? Tapi Tia takut, kataku. Gak apa-apa, sini kamu. Mereka itu baik. Mereka yang jaga nenek di sini, kata nenek sambil mendekati tubuhnya dan mendekap mataku sambil merapal doa yang aku gak paham artinya. Setelah dibuka dekapannya, aku terperanjat, betul-betul kaget karena rumah ini sesak. Banyak sekali orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya, yang sekali lagi aku terperanjat kaget. Kakek yang kulihat ini gak tua, tapi gak muda juga, sekitar 40 tahunan umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku, dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini gak asing. Betul, aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat, aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi. Tapi soal perasaan dari kehadirannya yang buat aku hafal. Awalnya di mimpi itu aku pikir itu bapakku, tapi gak mungkin, karena secara fisik beda. Kakekku memandangiku seolah bahagia, tersenyum tapi diam. Aku juga bahagia, sudah bisa melihat kakekku walaupun aku gak tahu itu betul-betul jiwanya atau bukan. Selain itu juga mataku menyisir ke penjuru rumah, melihat keadaan sekitar sambil terperangah kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Pantas saja aku merasa gerah dari tadi. Aku melihat mereka semua juga tanpa rasa takut. Aku cuma bingung. Mereka lah yang nemenin nenek selama nenek sendirian. Mereka bukan yang jahat. Mereka semua baik dan gak mengganggu. Ya layaknya manusia saja Nduk. Ada yang baik dan jahat. Begitu juga mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah, daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam yuk, ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali ditreat atau dianggap seperti anak kecil di hadapannya.
Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jajan, tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga. Di desa kami suka ada pasar malam atau pasar kaget yang jualan hanya 1 minggu. Nanti di minggu berikutnya pasar ini pindah ke tempat lain. Ya, semacam bazar, bahasa kerennya. Dari rumah nenekku ke pasar dekat sekali, jadi kita jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam 8 malam. Sampai di sana kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, orang jualan, ada pembeli dan penjual, ramai sekali. Di sini, kalau kamu benar-benar perhatikan, gak semuanya dari mereka manusia kayak kita. Coba kamu amatin ibu-ibu yang sama anak kecilnya di tukang gulali. Jelas nenekku sambil menunjuk ke satu arah gerobak. Aku lihat ada ibu yang menggandeng anaknya sekitar umur 4 atau 5 tahun. Asik memilih gulali yang dijajakan pedagangnya. Normal seperti manusia pada umumnya yang kulihat. Mari sini, ikut nenek, ajak nenekku. Berjalan mendekati ibu dengan anaknya tadi yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random, alias ke tempat sepi, tanpa ada jalanan menuju tempat sepi itu. Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku, karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka benar-benar ada, Nuk, dan mereka ada dimanapun. Terkadang saat kita di tengah keramaian orang-orang yang gak kita kenal, kita gak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya gak berbahaya dan gak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat. Dan sebaliknya, jika kita yang mendekat, kita harus menghormati mereka. Karena mereka emang benar-benar ada, Nduk. Jelas nenekku yang sekarang aku paham. Sampai di rumah, sebelum tidur wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek sambil dirapalkan mantra. Maksudnya untuk menutup mata batinku yang tadi terbuka. Tapi sepengetahuanku, kalau sudah dibuka walaupun ditutup lagi, aku jadi makin peka dengan dunia gaib. Aku sudah merasa banyak gak nyaman di tempat ini semenjak nenek nunjukin skalanya. Bukan takut juga, tapi ini bukan hal yang wajar. Dan aku takut bilang ke nenek karena takut nenekku tersinggung. Rasanya aku mau cepat pulang ke Jakarta saja, tapi memang besok adalah saatnya aku pulang. Malam itu aku balik ke rumah dan aku minta tidur dengan nenekku saja. Karena perasaan yang makin ngeri, pengap di rumah, dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang. Paginya, loh, mau kemana, Nduk? Buru-buru banget kamu. Suara nenekku mengagetkan persiapanku pulang. Di situ aku kaget. Terlalu banyak siap-siap karena aku betul-betul mau segera pulang. Aku ada kerjaan mendadak, Nek. Aku takut telat. Memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga. Jelas aku yang akhirnya dipahami nenek. Setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek samping kanan kirinya adalah lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecilnya Pak aku siapa? Rumah besar yang menghalangi jendelaku. Aku berkecamuk sampai aku tidak mau memikirkannya lagi. Cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita, sampai di Jakarta, aku cerita dengan bapak dan ibu. Ibu kelihatannya kaget dan heran, tapi gak marah juga. Biasanya ibu sering melarang aku bertemu nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenekku kerjakan, termasuk kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek, seringkali aku gak percaya dan anggap remeh. Tapi perasaanku setelah ini mencuat. Kenapa kok nenek bisa begitu? Tanyaku ke ibu. Nenekmu itu gila pengakuan dan pujian saja,
Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan nyembuhin penyakit kampung. Ya kekuatannya dia dapat dari jin. Ibu yang anak satu-satunya aja malu dia. Dari dulu dia seperti itu. Jelas ibu. Aku kaget dan masih gak percaya. Karena yang aku lihat dari sisi nenek kemarin, dia ramah. Nenekmu juga kalau nyembuhin orang itu gak disembuhin, tapi cuma dipindahin saja penyakitnya ke orang yang gak bersalah. Jelas ibu. Aku seolah makin gak percaya, tapi gimana pun ibuku lebih tahu karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku juga yang menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya, ternyata memang iya, karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar. Gak bisa menerima perpisahan, padahal di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, apapun itu bentuknya. Tapi nenekku gak siap. Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali, tapi sia-sia semuanya. Akhirnya dengan penuh kesadaran, nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek. Jadi yang aku lihat kemarin nyatanya bukan kakekku. Nenek seolah membohongi dirinya dan menanam sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek. Jadi foto-foto pernikahannya yang ia pajang bukanlah foto pernikahannya dengan kakek, melainkan dengan jin tersebut. Aku ngeri sih di sini. Bisa-bisanya si Tia gak nyesel. Sebetulnya ibuku pergi meninggalkan nenek dan memilih kehidupan tentram dengan bapakku. Bukan cuma karena itu, bukan soal hal goib yang nenekku anut. Bahkan itu bukan sesuatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang aku gak bisa ceritakan di sini. Aku juga cerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi laki-laki seumur bapaknya. Yang aku lihat juga di rumah nenek, ternyata ibu juga menduga. Itu memang sengaja nenekmu buat dan kirim jin itu ke mimpimu. Karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia. Jelas ibuku yang kali ini buat aku merinding hebat. Yang buat aku merinding karena ada rasa yang gak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek di mimpi dan di rumah nenek. Perasaan itu lebih ke negatif. Iya, kalau aku jabarkan dengan warna, itu seperti hitam dan abu-abu. 2 tahun berlalu. Ibuku tiba-tiba cerita ke aku soal apa yang terjadi padanya semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan nenek. Dia betul-betul merasakan ada sentuhan kencang di pundaknya. Sambil bilang, "Duk, bangun. Hayo bangun, Duk." Antara sadar dan gak sadar, ibuku bangun, tapi rasanya kayak mimpi, alias bangun di alam mimpi. Jam waktu itu masih pukul 4 subuh. Susah sih aku jelasinnya, karena ini ibuku yang ngalamin. Semoga kalian ngerti. "Ibu pamit ya." Cuma bilang begitu nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu ibuku betul-betul bangun, kaget ke dunia yang nyata, dan masih merasa bahwa barusan itu bukanlah mimpi, betul-betul nyata. Tapi ibuku gak begitu menghiraukan tentang mimpinya, karena ibuku sering berpikiran logis. Setelah 2 hari berselang aku dapat DM Instagram dari Rian, temanku yang bekerja di Semarang waktu aku bertemu di acara yang aku sudah ceritakan di atas. Rian menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal 2 hari yang lalu. Iya, Rian tahu kabarnya karena kampungnya juga sama dengan nenekku, seperti yang sudah aku ceritakan. Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya dia cuma menemukan akun Instagramku saja. Aku cepat-cepat kabarkan hal ini ke ibu. Tapi ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya. Ibuku enggan ke sana karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian, karena pengalaman yang aku dapat betul-betul gak enak. Akhirnya kami sekeluarga gak ada yang pergi ke sana. Soal pemakamannya pun menurut penuturan Rian sudah dibantu warga. Ya karena kalian tahu kan, nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih.
Jadi warga desa sana antusias mengurus penguburan nenekku. Ada hal yang sampai sekarang aku gak habis pikir soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah seluas itu lenyap cuma 1 malam, termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapaku. Ya, tapi syukurnya gak ada sesuatu yang terjadi waktu aku sampai di Jakarta. Semuanya normal-normal saja. Cerita ini tuh menarik banget buat aku karena bagian yang di sini, kalau kamu benar-benar perhatikan, gak semuanya dari mereka manusia kayak kita. Dan inilah kegelisahanku kalau ada di tempat ramai. Gak yakin aja mereka semua manusia. Itulah akhir cerita yang berjudul Menikahi Jin, Mengikhlaskan dan Mengorbankan, yang ditulis oleh Payung Hitam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.